Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Sudah tidak terasa, Season 2 ini mau selesai. Mimin lagi pikirkan untuk diadakan Season 3. Season 3 nanti anak-anaknya sudah pada dewasa, yang akan juga Mimin sorot jalan ceritanya. Kira-kira setuju nggak ya? Tulis di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Bab 36. Umi sama Abi pergi dulu belanja ya. Baik-baik di rumah sama nenek, pesan Alika sebelum pergi. Mi, kakak mau permen yang warna-warni itu lagi dong, rengek Safa. Kata Abi apa? Tanyanya. Enggak boleh sering makan yang manis-manis, jawabnya. Alika mengelus puncak kepala Safa. Pinter, kemarin kan udah. Nanti lagi ya, gantinya beli buah aja gimana? Kakak mau buah apa? Kakak mau pisang coklat aja. Sebelah alis Alika menukik. Pisang doang. Pisang itu kalau bukan warna kuning ya warna hijau, bukan warna coklat. Kak Sapa mau pisang yang pakai coklat, Umi. Tadi kita jajan itu di sekolah, terang Hana. Ya udah, nanti Umi beliin. Kalau coklat juga yang sama aja manisnya, gumam Alika. Umi, Syafiq memanggil dari ambang pintu. Iya, bentar, sahut Alika menoleh lalu kembali menatap anak-anaknya. Ada semangka, kalian ngemil itu aja dulu ya. Minta ke Mbak Nina. Mbak Nina ada di dapur kok. Iya Umi, mereka menjawab serempak. Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Keduanya kembali menjawab salam sang ibu dengan serempak. Dengan langkah lebar Alika keluar dari rumah. Syafiq sudah menunggu di dalam mobil. Sebenarnya tadi mereka juga sudah pamitan, namun karena Alika meninggalkan ponselnya di kamar, ia harus kembali lagi mengambilnya. Lalu si kembar menghadang, merengek, ingin ikut, padahal sebelum itu mengatakan tidak mau ikut. Karena hanya Syafiq dan Alika yang pergi, dan belanja juga pasti banyak. Mereka tidak bisa membawa anak-anak. Seperti biasa selama perjalanan, Alika tidak berhenti bicara. Mas, Alika memanggil saat suaminya fokus menyetir. Mata Syafiq memang memandang lurus ke depan, tapi tangannya dan Alika saling menggenggam. Kenapa sayang? Ciri-ciri jodoh yang benar itu yang kayak apa sih? Tanyanya. Semakin dekat dengan Allah, tidak mengajak pacaran atau berhalwat sebelum nikah. Ada dorongan untuk memperbaiki diri, lebih utamakan agama, dan saling menjaga satu sama lain agar tidak menimbulkan fitnah sebelum menikah. Jawab Syafiq. Jadi kalau selain itu, nah, yang tadi pas sebutin itu ciri-ciri jodoh pilihan Allah. Kalau ini ciri jodoh pilihan nafsu. Semakin jauh dari Allah, mengajak pacaran, hidup semakin kacau, mengutamakan paras wajah. Jadi kalau orangnya ganteng atau cantik mau, tapi kalau orangnya bagus agama, cuman fisiknya kurang ya nggak mau. Itu termasuk pilihan syahwat. Di hidupnya nggak ada perubahan positif. Soalim saling mengingatkan buat ibadah atau sholat untuk sekedar bisa berkomunikasi. Jelas Syafiq. Tapi kok ada orang yang pacaran, bahkan hidupnya enak-enak aja, kerjaannya lancar, uangnya banyak, pokoknya bahagia gitu, padahal mereka buat dosa, ujar Alika. Syafiq tersenyum. Sebelumnya Mas udah jelasin ini, lupa ya? Mas, kapasitas otak aku sama otak kamu beda. Ibaratkan tampungan air, otak kamu kapasitasnya banyak, bisa nampung banyak, sedangkan aku kapasitasnya gayung, corocos Alika.
Memang kalau menjelaskan pada Alika harus berulang kali. Bahkan Syafi'i pun masih sering membaca kitab-kitab, buku-buku hadis dan lainnya. Ia juga manusia biasa, ada kalanya lupa. Maka dari itu, untuk memperkuat ingatannya, ia membaca ulang. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, itu namanya azab yang berbalut nikmat. Makanya jangan pernah merasa senang hati saat kita memiliki segalanya, tapi sholat ditinggalkan, puasa dilupakan, sedekah tidak dihiraukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya untuk orang kafir. Penjara maksudnya gimana sih? Dahi Alika mengernyit tidak mengerti. Di dalam lingkup penjara seorang mukmin tidak bisa mengumbar nafsu semaunya. Dia tidak selalu bebas karena tuntutan menjalankan ketaatan yang cukup berat. Pun terlarang dalam melakukan berbagai perkara, diharamkan lainnya. Perbandingannya sama orang kafir, dia bebas melakukan apapun. Meminum khamar, judi, dan dosa-dosa lainnya. Dalam hati Alika bersyukur karena bisa menikah dengan Syafiq. Mungkin jika ia masih menjalani hubungan dengan laki, sampai saat ini, bisa jadi Alika terus melakukan dosa. Semua yang terjadi pasti ada hikmah di baliknya. Daripada mengeluh, lebih berbanyak bersyukur. Nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada cobaan yang hanya seujung kuku. Mas, ya, mau cium boleh nggak? Tanya Alika. Syafiq langsung tertawa. Tentu boleh cintaku, tapi masa iya di dalam mobil? Lagi nyetir pula. Lagian kenapa nggak di rumah aja tadi? Habisnya Mas bikin aku gemes. Tidak bisa mencium lelaki itu. Alika memilih mencubit gemas pipi sang suami. Padahal udah tua ya, masih aja gemesin, sahut Syafiq dengan senyum lebar. Untung suami aku, emak-emak juga pengen suami kayak kamu loh. Suruh tundukin pandangannya biar ingat kalau udah punya suami, balas Syafiq dengan senyum manis. Alika mendorong kereta belanjaan itu sambil mencari sayuran. Syafiq sedang ke toilet, sibuk melihat-lihat sampai ia tidak sengaja menabrak seseorang. Maaf, ujar Alika. Begini memang jika ia sudah belanja. Makanya Alika tidak bisa jika dibiarkan belanja sendiri. Karena ia selalu merasa tempat itu milik sendiri. Jodoh memang gak kemana ya, celetuk lelaki itu. Orang yang tidak sengaja ditabrak itu adalah Lukas. Selesai praktek, ia diminta sang ibu untuk menemani berbelanja. Sial banget gue ketemu dia lagi. Mana Mas Syafiq di toilet lagi. Batin Alika, ia berjalan melewati lelaki itu tanpa memperdulikannya. Tanpa disangka, ia malah mengikuti Alika. Jangan mengikuti saya, tegas Alika. Siapa yang mengikuti Anda? Ini tempat umum bukan? Terserah saya dong mau kemana, saut Lukas sambil terkekeh hingga lesung pipi lelaki itu terlihat jelas. Alika berjalan lebih cepat mencoba menghindar, tapi Lukas masih mengikuti, berjalan di belakang Alika. Cukup ya, Anda pikir saya tidak tahu Anda mengikuti saya? Sebenarnya apa mau Anda? Seru Alika kesal. Ingin terus dekat dengan Anda dan menjadi penghuni di hati Anda, jawab Lukas dengan santainya. Saya itu udah punya suami, ujar Alika ketus. Terus? Emang kalau sudah bersuami tidak boleh memiliki kekasih? Tanyanya. Istighfar, ucap Alika. Sebelah alis Lukas naik. Istighfar? Ya, coba bilang istighfar biar sadar. Istighfar, istighfar. Dengan polosnya Lukas mengikuti. Mana ada istighfar kayak gitu? Anda orang Islam bukan? Tanya Alika.
Lukas menggelengkan kepalanya. Saya ateis. Pantesan. Alika kembali melengos pergi berharap Lukas tidak mengikutinya lagi. Alika tersenyum saat di ujung telepon melihat Syafiq yang berjalan mendekat. Mas, sengaja Alika memanggil lelaki itu agar Syafiq cepat mendekat. Syafiq menatap Lukas yang juga berjalan mendekati Alika. Ini suami Anda? Tanya Lukas. Alika mengandeng tangan Syafiq. Mas, ini terapisnya Akil. Syafiq tersenyum dan menjabat tangan Lukas. Syafiq, ya Lukas, pantesan nolak gue. Lakinya aja ganteng. Kalau gini gue juga kalah mental, batin Lukas. Abang belum sempat mengobrol. Seorang wanita parubaya memanggil Lukas. Sudah dipastikan itu ibunya. Maaf, saya harus pergi. Lukas langsung berpamitan. Syafiq tidak bertanya apapun. Mereka kembali melanjutkan belanja agar segera pulang. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan berikan subscribe. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.